Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pagi hari ini kita akan mereview dan akan mempraktikkan dari kompetensi dasar 3.13 tentang riset keyword. Ya, yang kemarin kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dari riset keyword ya. Ini kita pakai sumber referensinya dari jagoanhosting.com. Yang kemarin kalian udah pelajari itu apa pengertian dari riset keyword, tujuan dari riset keyword, dan jenis-jenis serta metrik atau indikator apa saja yang diperlukan pada saat melakukan riset keyword. Terus ada toolsnya yang digunakan untuk melakukan riset keyword. Oke, kita review dulu. Ya, dari pertama ya. Ya, ini permasalahannya. Biasanya orang itu sulit untuk membuat keyword apa yang paling dicari, apa yang paling banyak trafficnya, supaya artikel, iklan, website naik di rating paling atas atau search engine optimasi ya. Gitu. Nah, apa sih riset keyword? Riset keyword di sini adalah proses menentukan kata kunci apa yang cocok untuk digunakan saat membuat artikel di blog atau website. Dengan melakukan riset, bisa mengetahui apa saja frasa yang digunakan orang saat melakukan pencarian di search engine seperti Google, Bing, dan sebagainya. Pencarian di search engine ya, seperti Google, Bing, Yahoo, dan yang lain-lain. Nah, biasanya jenis keyword yang dipakai keyword. Kalau short tail keyword itu yang satu doang biasanya, seperti misalkan madu, bimbel, terus sepatu, tas tuh keyword short tail keyword. Kalau long tail keyword tuh misalkan gini, madu asli Indonesia, madu terdekat dari Jakarta, atau madu asli Sumatera. Jadi ada keterangan-keterangan tambahannya seperti itu. Cuman ada beberapa juga yang menambahkan bukan hanya 2 jenis itu saja, tapi ada 2 lagi tambahannya, yaitu keyword abadi dan keyword musiman. Nah, keyword abadi dan keyword musiman ini bisa dilihat dari hasil riset keywordnya. Gitu. Kenapa sih riset keyword sangat penting? Ya, penting banget. Riset keyword berfungsi untuk menentukan kata kunci yang potensial untuk mengetahui topik apa saja yang dicari orang di Google. Jadi kita ngebuat konten, ngebuat artikel, membuat website itu berdasarkan dari yang orang banyak cari. Karena kan biasanya kalau orang banyak cari, otomatis mendatangkan traffic ke website atau mendatangkan traffic ke artikel kita. Dan ketika traffic itu sudah berjalan minimal 6 bulan, atau website itu udah berjalan 6 bulan, maka website tersebut kita bisa gunakan untuk dimonetizing atau diaktifkan AdSense ya, dipasangkan iklan AdSense gitu. Ya otomatis kalau iklan udah masuk, artinya ada penghasilan yang kalian dapatkan dari biaya per klik BPK atau CPC. Klik per cost per klik ya, cost per klik. Ya terus
kita lanjut ke metrik atau indikator yang harus diperhatikan saat melakukan research keyword. Nah, yang pertama itu adalah volume pencarian. Berapa banyak sih? Saya dibacain dulu aja ya, biar enak. Metrik pertama yaitu volume pencarian. Saat melakukan riset, kamu harus melihat berapa banyak orang yang menggunakan keyword tersebut. Nah, biasanya jumlah volume pencarian yang ditampilkan di tools keyword adalah jumlah pencarian setiap bulan. Nah, setiap bulan artinya dalam 1 bulan terakhir ke belakang bisa aja menurun, bisa aja semakin tinggi gitu, tergantung dari musimnya tadi. Kalau di jenis keyword kayak misalkan gini, ketika masuk di momen lebaran, otomatis ada beberapa barang-barang yang akan meningkat pada saat menuju lebaran. Nah, otomatis research keywordnya tuh akan naik. Nah, itu seperti musiman gitu. Nah, di sini dijelaskan kamu bebas menentukan jumlah volume pencarian yang kamu targetkan. Setidaknya volume pencarian di atas 500 per bulan. Yaitu bisa kita lihat nanti pada saat mempraktikkan. Nah, yang kedua itu adalah keyword difficult. Metrik ini menunjukkan tingkat kesulitan sebuah keyword yang berada di halaman pertama hasil pencarian. Semakin tinggi keyword difficult-nya, semakin sulit untuk bersaing di halaman 1 Google. Biasanya ditunjukkan dengan nilai 1 sampai dengan 100 atau dalam bentuk persentase. Nah, metode ini harus sangat diperhatikan. Pastikan tingkat kesulitan keyword kamu rendah. Kalau keywordnya sulit, banyak persaingan, otomatis nanti artikel atau keyword yang kamu targetkan itu sulit untuk naik ke halaman pertama karena lawannya berat-berat, nanti dijelasin di bawah. Oke, lanjut ketiga, keyword suggestion. Metode ini menunjukkan tentang saran kata kunci dari kata kunci utama yang kamu targetkan. Umumnya, metrik ini akan memberikan saran long tail keyword yang relevan dengan keyword yang kamu targetkan. Misalkan yang tadi saya bilang, madu asli Sumatera. Nah, itu misalkan itu ada di saran kata kunci yang nanti akan kita coba research di tools keyword. Oke, lanjut. Ini ada penjelasannya kok, nanti bisa dibaca. Oke, ya, kita jelasin aja deh. Oke, long tail keyword itu merupakan kata kunci yang mengandung setidaknya 3 kata atau lebih ya. Madu asli Sumatera, 3 kata. Kamu bisa menjadikan keyword suggestion sebagai judul konten kamu. Menggunakan long tail keyword berpotensi menarik lebih banyak pengunjung karena jelas ya. Madu kan banyak ya. Madu ada madu asli, ada madu murni, ada madu habatus sauda, ada madu Sumatera, madu hutan, madu ternak, madu multiflora, macam-macam. Nah, makanya disitulah fungsi dari long tail keyword itu. Nah, keyword suggestion ini juga bisa dikatakan keyword variasi yang bisa kamu gunakan di dalam konten atau artikel kamu yang menerapkan long tail keyword. Variasi di dalam konten sangat disarankan karena berpotensi mendapatkan lebih banyak pengunjung. Artinya segmented ya, punya segmennya masing-masing. Nah, misalkan gini, madu asli sama madu hutan. Nah, madu asli apa nih? Madu asli Sumatera. Apa madu asli Baduy? Apa madu hutan? Madu hutan Sumatera, madu hutan Sumbawa, madu hutan Baduy. Banyak kan? Jadi segmented. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat nih, Search Engine Result atau SERP. Nah, SERP ini berfungsi untuk melihat dan menunjukkan laman-laman yang menduduki page
pertama hasil pencarian berdasarkan keyword yang kamu riset. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh dari result website mana sih yang berada di posisi pertama. Itu kompetitor untuk supaya kita bisa bersaing ada di page pertama. Nah, di sini ada terus research keyword yang bisa kita gunakan untuk melakukan research keyword. Yang pertama ada Uber Suggest by Neil Patel. Ini juga enak nih, gratisan. Terus ada dari Google langsung ya, Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini juga udah pernah kita praktekin sebenarnya waktu di kelas 11 semester 1 di materi SEO, on page dan off page, analisis keyword. Kita pakai ini kemarin. Cuman belum detail seperti pada indikator dalam melakukan riset keyword. Yang ketiga ada Google Relate Research. Nah, ini yang ada di sugesti yang di bawah nih, kita bisa ini sebagai research keyword juga, cuman kurang karena kalau di sini itu nggak ada keterangan dari volume berapa banyak yang mengakses, lalu berapa biaya per klik dari iklan yang masuk, lalu berapa besar persaingan dari kata kunci tersebut. Lalu yang keempat ada Ahrefs, ada terus research keyword berbayar terbaik. Ini hampir sama seperti yang pertama tadi, Uber Suggest by Neil Patel. Nah nih, ini tampilan seperti ini, hampir sama kayak yang pertama tadi. Ada yang kelima ada Semrush, yang keenam ada Moz, banyak ya. Ada lagi kalau saya biasa pakai itu di KW Finder, itu juga sama tampilannya kurang lebih. Oke. Nah, di sini ada tips nih dari Jogon Hosting. Ya, saat melakukan research keyword, terdapat beberapa tips dan cara keyword yang ditargetkan sangat potensial untuk mendapatkan page pertama. Lantas bagaimana tips dan caranya? Nah, ini tips dari Jogon Hosting. Saat melakukan research keyword, kamu harus memperhatikan metrik utama seperti keyword volume, keyword difficult. Nah, ini indikator yang tadi disebutin ya. Lalu yang kedua, metrik tersebut yang nantinya dianalisa terlebih dahulu untuk menentukan keyword utama apa yang paling cocok, short tail keywordnya. Saat menganalisa kedua metrik tersebut harus sangat diperhatikan, karena biasanya semakin tinggi search volume-nya, semakin tinggi juga keyword difficult atau persaingannya. Maka dari situ, pastikan keyword difficult-nya tidak lebih dari 20 jika website kamu masih baru. Jadi kalau memang website kita masih baru, keyword-keyword yang kita targetkan itu persaingannya yang warnanya hijau atau di bawah 20 kalau menurut Jogon Hosting. Kalau di KW Finder tuh enak, ada warna oranye, ada warna hijau, dan ada warna merah. Warna merah itu persaingannya udah susah banget. Oranye tuh lumayan, tapi supaya main aman, main yang di keywordnya atau keyword difficultnya atau persaingannya itu masih warna hijau. Ya, jadi boleh mencari keyword dengan keyword difficultnya di atas 20 dengan search volume sebanding atau besar. Jadi hasil analisanya itu nanti seberapa banyak volume trafficnya, volume kunjungan ke keyword tersebut, tapi persaingannya atau keyword difficultnya itu rendah. Itu yang bagus. Nah, dengan tujuan apa? Supaya bisa berada di page pertama targetnya. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan dengan
Uber Suggest by Neil Patel. Oke, sekarang kita coba. Ini udah. Nah, ini tampilan dari ubersuggestneilpatel.com. Nah, ini tampilan pertamanya. Lengkap juga. Tapi ini kita coba yang pakai gratisan aja. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah kita ganti dulu. Ini adalah scoop dari websitenya ya. Scoop dari keywordnya. Kita mau pakai yang di Amerika Serikat kah? Kita mau pakai di negara lain? Nah, juga bisa. Tapi kita fokus di Indonesia aja. Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita coba kata kunci apa yang kita cari ya. Kita coba pakai madu ya. Nih, udah saya coba. Oke, sekarang kita klik cari. Loading. Masih loading. Ini videonya dibuat malam-malam nih. Oke, aduh, disuruh ini. Oke, ini tampilannya setelah kita research. Nah, ini ada indikatornya, volume, pencarian, SEO sulit atau difficult-nya. Lalu ini ada, ini sama, dan biaya per kliknya. Nah, ini grafiknya, grafik per bulan ya, seperti per bulan. Nah, ini keterangannya ada dari atas saja deh. Nah, di kata kunci madu ini ada total 1.300 pencarian dalam waktu 1 bulan. Ya. Lalu SEO sulitnya 32. Berarti apa? Berarti udah termasuk di zona orange. Kalau di bawah 20 itu kita kasih zona warna hijau, di atas 32 itu sampai dengan 50 ya. 50 atau sampai dengan 60 kita kasih zona orange. Di atas 60 itu kita kasih zona merah. Artinya persaingan sulit. Nah, di sini masuk di zona orange. Berapa orang? Nah, ini ada. Aduh. Keklik ternyata. Kita back dulu. Nah, totalnya ada 495 orang mengklik hasil SEO, dibayar dan tanpa klik. Nah, rentang usia pencarinya itu lebih dominan di usia 18 sampai 24, lalu 25 sampai 34, 35 sampai 44 dan seterusnya. Tapi paling besar ada di usia 18 sampai 24 tahun. Nah, ini yang tadi saya sebutin, ini adalah rinciannya. Menurut dari Ubersuggest dari Neil Patel. Madu, total kliknya dalam waktu 1 bulan itu di sini 1.300. Ya, ini volumenya. Ya, untuk madu ya. Lalu ini masih banyak lagi. Tapi kurang enak menurut saya kalau di sini. Enaknya di KW Finder. Itu enak. Total biaya per kliknya $0. Nah, di sini di atas 32. Kalau di Neil Patel di keyword difficultnya 32, masih zona hijau. Tapi udah keren ya. Kalau di KW Finder itu udah masuk zona orange. Nah, ini keywordnya ya. Ini long tailnya total 1.300. Long tail. Short tail.
Nah, ini masih short tail. Nah, ini yang udah 3 kata itu berarti long tail. Nah, ini keadilan madu. Ya aneh-aneh pokoknya. Derik madu dan racun. Ya inilah. Nah, kita cari. Ini adalah SRP ya. SRP. Nah, ini nih Wikipedia nih. Wikipedia dengan total kunjungan 395 dari tautan 11 dengan DS-nya itu keyword difficult-nya 100. Wow. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita cari di sini ya. Kita klik madu. Tampilannya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti ini. Oh, ini ada nih madu multiflora. Madu dan lemon, madu zuriat. Oh, ini nama produk semua nih. Madu asli itu, madu Lombok, madu Sider Semanggi. Ini nama produk semua tuh. Madu TJ anak tuh. Tapi kita pakai mode yang gratis. Jadi nggak bisa ngeliat. Makanya kita lebih enak pakai KW Finder. Sama seperti ini tampilannya. Nah, tugas untuk kalian itu yang pertama adalah mencari 10 keywords hasil dari riset. Boleh dari yang lain-lain, terserah. Aplikasi yang lain yang tidak di dalam materi ini pun juga boleh, seperti KW Finder, bisa di Google Keyword Planner dan yang lain-lain. Kalian boleh cari, tapi nanti disertakan di sini. Nah, nanti kalian mengerjakan project seperti ini. Oh, bukan. Mana ya? Oh, di sini. Project 1 KD3.13. Materi pokoknya adalah research keyword. Tulis namanya, kelasnya, nama lengkap, nomor absen. Jangan sampai salah. Loh, kok salah? Mana tadi ya? Loh, kok nggak ke-save ya? Ya, oke, ini sudah. Ini adalah asalnya. Nah, yang pertama itu adalah tuliskan minimal 10 keyword yang sudah Anda riset. Misal, yang sudah di riset itu tadi adalah madu ya. Nah, di sini ya. Ini ada 3 pertanyaan. 10 keywordnya apa, berapa volume pencarian keyword dari masing-masing keyword yang Anda riset, lalu berapa besar keyword difficult atau persaingan dari masing-masingnya. Kalian tuliskan sesuai yang tadi saya contohkan. Boleh referensi dari tools apapun ya. Nah, nanti ya itu aja mungkin dari saya. Semoga pelajaran ini di materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you.